Assalamualaikum. Halo, nama saya Rospita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan membahas mengenai surat. Surat ini ada dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ke-2. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai surat, maka kita harus mengenal dulu surat itu apa. Nah, pertanyaannya, kalian pernah menulis surat atau tidak? Surat apa yang kalian tulis? Surat kepada teman, kepada keluarga, kepada sekolah, seperti minta izin atau minta izin sakit atau izin sedang bepergian dan lain sebagainya. Kalau saya dulu ketika SD kelas 6 sekitar usia 12 tahun, saya masih ingat betul sekitar tahun 2003 atau 2004. Mungkin kalian juga belum lahir, ya memang belum lahir tahun segitu ya. Saya masih SD. Nah, saya suka sekali membaca majalah Bobo. Dari sana ada bagian pembaca surat, ada surat yang suka mengirim surat. Nah, lalu saya terinspirasi bagaimana kalau saya punya sahabat pena. Sahabat pena adalah kita bersahabat tapi hanya dalam tulisan, pena, pulpen. Nah, sahabat pena itu berarti kita menulis surat kepada seseorang. Lalu seseorang itu akan membalas surat kita. Nah, saya ketika SD tidak diajari oleh orang tua, tapi inisiatif saya sendiri, saya ingin punya teman. Nah, lalu saya pilihlah ada nama dan juga nama alamatnya. Teman saya bernama, ada seseorang perempuan juga, ia tinggal di Bengkulu. Lalu saya surat-suratan, kayak kirim foto, lalu mengirim, ya isinya adalah tentang pengalaman selama ini, saya sekolahnya ngapain aja, lalu kesehariannya bagaimana, dan itu berlangsung kurang lebih selama 1 atau 2 tahun. Kita sering surat-suratan sampai akhirnya tidak ada kabar lagi. Saya juga sudah berhenti mengirim surat kepada dia, dia juga sama, nomor teleponnya juga dia mungkin sudah ganti. Dan ternyata ketika kuliah kita berada di kota yang sama, tapi tidak pernah saya lanjut juga. Tapi sampai sekarang kami masih berteman di Facebook. Nah, itu adalah fungsi dari media sosial ya. Yang dulunya kita main surat-suratan, akhirnya bisa main Facebookan. Nah, kalian pernah seperti itu atau tidak? Menulis surat itu menyenangkan karena kita bisa menuliskan, mengeluarkan unek-unek melalui tulisan, dan seorang juga yang membacanya akan menjadi lebih senang, lebih terkesan daripada kita menuliskan chat atau menuliskan email. Karena email dan chat itu bentuknya kan tulisannya sudah berteknologi ya, jadi tidak menggunakan tulisan tangan kita sendiri. Memang nulis itu lebih pegal, tapi itu lebih menyenangkan dan bisa merefresh otak juga kalau menurut pengalaman saya ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu surat. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah secari kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Jadi sudah jelas yang namanya surat itu ditulis ya. Karena sekarang sudah teknologi informasi, maka surat itu ada yang namanya berupa elektronik atau pesan elektronik, baik itu SMS, baik itu chat ataupun email. Nah, email singkatan dari elektronik mail atau surel kalau dalam bahasa Indonesia. Surat elektronik itu ada. Jadi jangan sampai taunya email tapi nggak tahu kepanjangannya apa, fungsinya apa. Jadi email itu adalah surat tapi berbentuk elektronik, surat elektronik, namanya surel atau email. Nah,
Tujuan surat itu sebagai media komunikasi dan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk komunikasi dan juga informasi dari satu orang ke orang yang lain ya. Jadi zaman dulu kita menulis surat. Seiring perkembangan zaman, dari surat kita bertukar informasi, lalu ada sebenarnya sebelum telepon ada yang namanya radio. Jadi mengirim informasi melalui saluran radio frekuensi, pakai frekuensi. Jadi ada surat, lalu ada radio, lalu mulai ke telepon, tapi teleponnya masih yang ada angkanya besar dan itu menggunakan kabel. Nah, setelah itu baru ada telepon nirkabel atau tanpa kabel, dalam bahasa Inggrisnya wireless. Nah, telepon tanpa kabel itulah yang sekarang kalian gunakan sebagai media komunikasi dan informasi, itu HP. HP zaman dulu masih punya tombol, layarnya kecil, tidak berwarna. Bertambah lagi, awal mula banget HP-nya besar, ada antenanya kecil, bahkan tadinya antenanya panjang lalu memendek jadi kecil. Lalu seiring berjalannya waktu, dari HP yang tidak berwarna jadi ada warnanya tapi tombolnya masih ada. Lalu berkembang lagi menjadi HP yang layarnya agak besar, berwarna tapi masih punya tombol. Ada juga berlanjut ke masih punya tombol tapi sudah layar sentuh, itu ada. Lalu HP yang punya TV, tambahin ada TV-nya, itu ada. Lalu bertambah lagi sekarang ada yang namanya HP berbasis Android nih, sekarang kalian pegang. Nah, itu awalnya juga dari situ sebagai media komunikasi dan informasi. Tahukah kalian bahwa surat dibagi menjadi dua macam? Selama ini ada dua macam surat ya. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat dinas. Apa sih bedanya? Nah, ini secara umum dulu ya. Secara umum, surat pribadi itu adalah surat yang dikirim dari perseorangan untuk teman, keluarga, atau kolega. Jadi dikirim dari satu orang, pribadi seseorang, dikirimnya itu untuk teman, keluarga, dan kolega. Nah, itu adalah surat pribadi. Lalu surat dinas itu surat yang dikirim dari lembaga atau instansi. Instansi itu seperti sekolah, perusahaan, kantor, dan lain sebagainya. Dari lembaga kepada lembaga lainnya, atau dari lembaga kepada perseorangan. Lembaga kepada lembaga lainnya ya, misalkan dari sekolah kepada kantor yang lain. Nah, atau dari satu kantor ke kantor yang lainnya, itu antar lembaga. Jadi sekolah A kepada sekolah B, nah itu antar lembaga. Kalau dari lembaga ke perseorangan, misalkan dari sekolah untuk orang tua siswa, itu kan untuk pribadi. Kalau dari perseorangan kepada lembaga, itu masuknya bukan surat dinas karena nanti tidak mencukupi syarat-syarat sebagai surat dinas, tapi itu nanti masuknya surat pribadi, tapi ragam bahasanya formal, jadi berbeda. Yuk kita bahas mulai dari surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi masalah pribadi. Ingat ya, sifatnya tidak resmi, jadi menggunakan ragam bahasa yang biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kita bahas dari ciri-cirinya. Ada 5 ciri. Yang pertama, tidak dilengkapi kop surat atau kepala surat. Nah, tentang kepala surat ini akan kita bahas nanti ketika kita membahas struktur surat. Yang namanya kepala surat adanya di atas, tidak ada kepala di bawah. Jadi kalau surat paling atas, oh itu berarti kepala surat. Kalau dalam surat dinas, sayangnya surat pribadi tidak menggunakan kepala surat. Yang kedua, memiliki nomor surat, tidak memiliki nomor surat, karena nomor surat hanya dimiliki surat dinas, nggak ada nomornya ya. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bersifat non formal atau santai. Nah, jadi tidak menggunakan bahasa yang resmi, ragamnya santai,
gunakan bahasa non formal. Jadi kalian bisa memulai surat dengan halo, apa kabar. Nah, itu bisa. Kalau surat dinas kan kita tidak bisa menggunakan halo, apa kabar kepada sekolah, karena kurang pantas. Yang keempat, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi, namun biasanya menggunakan ragam bahasa yang tidak baku atau non formal. Menggunakan bahasa sehari-hari, kalian bebas menggunakan kata-kata, misalkan tahu bukan tahu penulisannya, lalu ada kata dong, ada kata deh, ada kata oke, gitu. Itu nggak masalah gitu, karena itu menggunakan ragam bahasa pribadi non formal, tidak resmi ya. Nah, yang kelima adalah format surat bersifat umum dan lebih bebas. Tidak ada format khusus untuk surat pribadi. Unsur-unsurnya tetap masuk, cuman tidak ada format kebakuan sebenarnya. Ya pasti mulai dari salam pembuka, isi, penutup itu ada, cuman format yang kakunya tuh nggak ada. Beda dengan surat dinas. Nah, mari kita lihat contoh surat pribadi. Kita telaah ya. Kita sama-sama melihat untuk kita lihat ciri-cirinya ada apa enggak. Nah, ini di paling atas adalah tanggal surat. Ini penting, kita harus menulis tanggal suratnya kapan. Boleh pakai waktu atau jam ketika kita menulis surat, ya nggak masalah. Termasuk dengan situasi atau keadaan saat itu, ya nggak masalah. Misalkan ini kan Pelelawan 29 November 2015 pukul, misalkan nulisnya siang pukul 13.00 ketika matahari terik. Nah, itu nggak masalah. Lalu ternyata ini surat pribadi disampaikan untuk Bapak Presiden. Nah, karena Bapak Presiden adalah pribadi juga, maka ini masuk ke dalam surat pribadi. Karena dia mengirim untuk Bapak Presiden, bukan mengirim kepada negara atau pemerintah. Kalau pemerintah kan instansi, kalau presiden bukan instansi, dia perseorangan. Jadi masih menggunakan surat pribadi ragam bahasa yang tidak baku, tapi bahasanya tetap sopan. Bapak Presiden yang terhormat, nah itu kan sopan. Lalu dia perkenalkan diri, dia itu siapa, lalu maksud dari tujuan suratnya itu apa. Dia harus ada tujuannya nulis surat, untuk apa, mau ngasih tahu apa, informasinya apa. Setelah itu di terakhirnya itu ada Farha Astina. Farha berarti orang yang menulis suratnya. Nah, itu adalah contoh surat. Selanjutnya adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu lembaga atau institusi untuk keperluan kedinasan. Jadi ada unsur dinasnya ya, dan ini bersifat resmi. Bagaimana sih atau apa aja sih ciri-ciri surat dinas? Nah, ini berbeda dari surat pribadi. Mirip-mirip tapi beda ya. Yang pertama, terdapat kop surat yang disertai dengan nama instansi atau lembaganya. Dalam kop surat yang paling besar biasanya adalah nama lembaganya. Misalkan nama sekolah yang ngirim surat adalah sekolah, maka nama sekolah yang paling besar. MTS Negeri 3 Kota Tangerang itu yang paling besar. Lalu nanti ada alamat suratnya, lalu ada nomor alamat dari instansinya, alamat sekolahnya, nomor teleponnya, email, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. Lampiran ini biasanya ada yang enggak. Kalau memang suratnya membutuhkan pendukung, maka dilampirkan, ada lampirannya. Kalau tidak, ya nggak usah. Nomor surat ini ditulis berdasarkan ada dari kelembagaan, makanya di suatu lembaga atau instansi ada orang khusus yang untuk mengurus surat. Ada surat keluar, surat masuk, dan itu ada nomornya dan ada kode. Tiap instansi itu berbeda-beda ya. Bahkan tiap kantornya pun berbeda-beda. Di instansi juga ada banyak
kantornya. Nah, maka itu berbeda-beda juga format suratnya, format nomor suratnya. Yang ketiga, jelas sekali menggunakan bahasa baku dan resmi, karena ini adalah surat dinas. Yang keempat, menggunakan salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. Yang kelima, dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang mengeluarkannya. Jadi ada stempelnya atau capnya ya. Ini membuat surat dinas itu menjadi lebih resmi lagi karena menggunakan cap. Terakhir, menggunakan format surat tertentu. Ada formatnya, dari itu lebih banyak, lebih kompleks daripada surat pribadi. Berikut ini adalah contoh surat dinas. Bisa dilihat ya. Dari atas itu yang namanya kop surat atau kepala surat. Batasnya sampai dengan garis. Nah, dalam kop surat itu ada nama lembaganya, lalu ada logonya, ada alamatnya, website, email, dan keterangan yang lainnya. Setelah itu baru ada nomor, lampiran, hal, lalu ada tanggal di sebelah kanan, lalu ada surat ditujukan untuk siapa, isinya, bahkan isinya lebih banyak ya. Dan seperti yang tadi kita bahas, ada cap dari lembaganya. Ini akan lebih mengesahkan dan ini adalah ciri dari surat dinas. Ada tanda tangan, nama jelas, dan juga ada capnya. Jadi legal, sifatnya adalah legal atau resmi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.